Bismillah, nabda. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal 'arifin ya rabbal alamin. Amma ba'd. طيب إن شاء الله تعالى سنواصل درسنا في هذا اللقاء من كتاب متن الغاية والتقريب، ya dari kitab Matan al-Ghaya wa Taqrib. Wa qad wasalna ila al-fasl al-jadid wa huwa ma yata'allaqu bi an-najasah. Nah, ya, ma yata'allaq bi an-najasah. Tafadhal, man yaqra? Yaqra sari'an. Faslun wa kullu ma'i'in. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilina najasin Sabilain. sabilain najasin Gimana? najasun illal mani. Aywa. Bismillah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. فصل وكل مائع. Beliau berkata setiap ma'i'in. Ma'i' adalah cairan. Setiap cairan kharaja minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan. Maksud dua jalan adalah al-qubul wa dubur. Al-qubul wa dubur. Setiap cairan yang keluar dari dua jalan najisun. Hukumnya apa? Najis. Ya, illal mani, kecuali air mani. Tayyib. Yang keluar dari dua jalan, ya, ada yang berbentuk angin, ada yang berbentuk cairan, ada yang berbentuk selain cairan. Ya, yang tidak najis adalah yang berbentuk angin. Seperti kentut. Kentut bukan najis. Yang cairan yang tidak najis adalah mani. Selain daripada itu najis. Jadi kaidahnya setiap cairan yang keluar dari dua jalan hukumnya najis. Ya, apakah itu sesuatu yang biasa keluar dari dua jalan tersebut atau yang tidak biasa keluar? Yang biasa keluar seperti air kencing, seperti apa? Kotoran, seperti madhi, ya, kemudian wadi. Ini biasa, mu'tad namanya. Mu'tad, sesuatu yang biasa keluar. Nah, ada yang nadir, ghairu mu'tad, yang tidak biasa keluar. Seperti apa? Darah. Ya. Kemudian apa lagi? Nanah. Ya, ini najis. Najis. Ya, najis. Kecuali, ya, selain daripada itu seperti cacing. Cacing najis bukan? Bukan najis. Dia mutanajis. Dia mutanajis, sesuatu yang menjadi yang dibuat najis. Kenapa? Karena dia bertempat di tempat najis. Zatnya, ya, cacingnya bukan najis. Ya, seperti apa lagi? Batu misalnya. Ada orang buang kotoran, ada batunya. Batunya bukan najis, tapi dia mutanajis. Bedakan najis dengan mutanajis. Kalau najis, ainnya najis, zatnya najis. Tapi kalau mutanajis, dia najis disebabkan karena sesuatu. Ya, batu yang keluar dari dubur, ya, dia mutanajis. Kenapa? Karena dia keluar dari tempat najis. Jelas? Baik. Illal mani, kecuali air mani. Nah, dalilnya banyak, ya, yang terkait dengan apa? Sesuatu yang keluar dari dua jalan dihukumi najis, diantaranya adalah air kencing.
Ya, dalilnya, di antara dalilnya adalah hadis A'rabi. Hadis seorang Arab Badui yang datang ke masjid kemudian kencing di salah satu pojokan masjid. Subhanallah. Ya, orang Badui, ya, dia datang ke masjid kemudian dia kencing. Maka sahabat pun marah. Ya. Dan Nabi SAW melarang para sahabat untuk menghardiknya. Dibiarkan oleh Nabi. Serta setelah dia selesai kencing, dari kencingnya, Nabi menyuruh untuk diambilkan segayung, atau dalam riwayat yang lain dikatakan seember air. Kemudian Nabi siram. Nabi SAW siram. Ini menunjukkan bahwa kencingnya najis. Ya. Kemudian juga madhi. Ya, madhi najis. Ya, dalil najisnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madzaan. Ya, aku dulu adalah seorang yang sering keluar air madhi. Air madhi ini air yang keluar, ya, disebabkan karena apa? Syahwat. Ini keluar sebelum keluarnya air mani. Ya, atau dia bisa juga terkadang keluar karena apa? Kelelahan, capek. Ini madhi namanya. Jadi adalah ma'un raqiq, air yang encer. Ya, air yang encer, dia keluar disebabkan karena syahwat. Baik. Nah, air madhi najis, ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu rajulan madzaan. Aku dulu adalah orang yang sering keluar air madhi, madzaan. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun aku malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib malu karena posisi beliau sebagai mantu. Ya, fa amartul Miqdad bin al-Aswad. Maka aku suruh Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya langsung kepada Nabi SAW. Maka setelah ditanya, Nabi menjawab apa? Yuksal zakaru iza yaksilu zakarahu wa yatawattah. Ya, cuci kemaluannya dan berwudu'lah. Disuruh apa? Cuci, dibersihkan. Yaksil, dia cuci dari najis. Dia cuci dari najisnya. Kemudian dia berwudu. Ya, ini menunjukkan bahwa madhi adalah najis. Ya. Adapun wadi dikiaskan kepada madhi. Air wadi adalah air yang sedikit kental. Keluar setelah keluarnya air kencing. Itu wadi. Dia keluar dari saluran air kencing. Nah, maka ini najis. Karena keluarnya sama, dia satu saluran dengan air kencing. Dan juga dikiaskan kepada madhi. Nah, adapun air mani suci. Ya, walaupun ada sebagian ulama, diantaranya adalah sebagian Malikiyah dan juga Hanafiyah, berpendapat air mani najis. Jadi mazhab Hanafi berpendapat air mani apa? Najis. Namun, ya, wallahu a'lam bishawab, ya, yang benar air mani tidak najis. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibunda Aisyah, ya, radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu afruku al-mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yes. Aku pernah menggosok-gosok air mani yang ada di bajunya Rasulullah SAW. Jadi bajunya Nabi kenapa? Kena air mani. Summa yadhhabu fayusalli fihi. Lalu Nabi berangkat ke masjid dan sholat dengan memakai pakaian tersebut. Seandainya, ya, mani najis,
niscaya tidak mungkin Nabi SAW sholat dengan menggunakan pakaian yang ada najisnya. Namun gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa air mani bukanlah najis. Ya, air mani bukan najis. Dia adalah suci. Karena dia apa? Aslul khilqah. Dia adalah asal dari penciptaan makhluk. Dia adalah asal dari penciptaan makhluk. Andaikan air mani najis, ya, niscaya kita adalah sesuatu yang tercipta dari najis. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia dari najis. Sementara Allah berfirman, "Walaqad khalaqna fi ahsani taqwim." Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Ya, tidak mungkin Allah menciptakan sebaik-baik penciptaan dari apa? Dari najis, nggak mungkin. Ya, baik. Illal mani, kecuali air mani. Nah, tafadhal. Ghuslu jami'. Bismillah. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغسل جميع الأبوال وال والأرواث واجب Wajib. Nah, wajib. واجب إلا بول الصبي Illa bawla إلا البول as-sabi الصبي الذي لم يأكل at-ta'am. الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه ولا Nah, يعفي. khalas. Titik sampai situ. Tsumma qala rahimahullah wa ghaslu jami'il abwal. Al-abwal jamak dari baul, air kencing. Dan mencuci. Ghusl. Ghusl apa dia? Mencuci. Jami'i, seluruh al-abwali wal arwas, kencing-kencing dan arwas, kotoran-kotoran. Arwas jamak dari raus, kotoran. Wajibun, adalah wajib. Jadi mencuci dari mana? Dari imma dari pakaian atau dari badan. Ya. Artinya apa? Membersihkan seluruh, ya, dari al-abwal, air kencing, wal arwas, dan kotoran, wajib hukumnya. Sehingga nggak boleh, ya, ada di tubuh kita atau di pakaian kita najis. Karena al-abwal wal arwas najis. Ya, al-abwal, air kencing, dan kotoran najis. Ya, nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum air kencing, ya, binatang. Tentang air kencing apa? Binatang. Ya. Namun hukum asal air kencing dan kotoran adalah najis. Hukum asal air kencing dan kotoran adalah najis. Hanya saja ulama berbeda pendapat dengan air kencing binatang al-ma'kul lahmuhu, yang dagingnya bisa dimakan. Kalau air kencing orang, manusia, kotoran orang, sepakat najis. Ya, ulama sepakat air kencing orang najis. Apakah dia orang benar maupun orang gila tetap najis. Maka wajib dibersihkan, wajib disucikan. Ya. Dan juga ulama sepakat apa? Al-abwal wal auras, air kencing dan kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, sepakat najis. Ulama sepakat yang diperselisihkan oleh ulama adalah kotoran dan kencing binatang yang dagingnya bisa dimakan.
Seperti apa? Tai ayam, tai sapi, air kencingnya. Ini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan najis. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Ya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya najis. Jelas? Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya tidak najis. Alias apa? Suci. Ya, alias suci. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ar-Ruyani dalam mazhab Syafi'i. Ar-Ruyani. Ya, jelas? Dan juga pendapat Hambali. Najis. Najis, ulama mengatakan najis air kencing, kotorannya maupun air kencingnya. Nah, nanti ada pembahasan yang najis yang dimaafkan. Nanti ada pembahasan setelah ini. Jadi kita pakai hukum asalnya. Hukum asalnya air kencing dan kotoran najis, maka wajib dibersihkan, dicuci, disucikan. Wajib disucikan, dibersihkan. Baik. Jadi dalil yang berpendapat najis adalah hadis Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas apa? Nabi SAW pernah lewat 2 kuburan. Ini subhanallah, dakiknya ulama ya, di antara Imam Syafi'i mengambil istimbat dari hadis ini. Yani ketika Nabi SAW melewati 2 kuburan, Nabi bilang apa? Sesungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Orang pertama, kata Nabi apa? Fakana la yastanzihu minal baul. Wa fi lafzin ya la yastabri'u minal baul. Dia dulu tidak bersih dari al-baul, air kencing. Lihat. Dalam ilmu usul fikih, ya, alif lam ma'rifah apabila terletak dalam siyak nafi, maka menunjukkan keumuman. Dalam usul fikih, ya, setiap alif lam ma'rifah terletak setelah penafian la yastabri'u atau la yastanzi'u, kalimat apa? Nafi. Maka menunjukkan akan keumumannya. Jadi alif lam di sini adalah alif lam untuk apa? Untuk umum. Istighraq. Mencakup semua. Al-baul mencakup semua apa? Al-baul. Apa al-baul? Air kencing. Ya. Baik dia air kencing manusia maupun air kencing selain manusia. Ya, baik air kencing binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya maupun yang bisa dimakan dagingnya. Ini istimbatnya dari situ. Telah terletak setelah kalimat nafi menunjukkan akan keumuman. Nah, ulama membahas kecuali Nabi SAW. Ya, kecuali Nabi SAW. Air kencing Nabi apa hukumnya? Nah, jumhur mengatakan tidak najis. Hatta darah Nabi SAW tidak najis. Ya. Nabi SAW pernah ada dalam riwayatnya sahih, ini kalau riwayat Tirmidzi, hasan sahih derajatnya. Jadi Nabi SAW pernah menyuruh seseorang
untuk masalah berobat dengan darah beliau. Karena ini tidak khusus buat beliau, tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Ini kekhususan Nabi SAW. Sehingga tidak berlaku kias. Ya, tidak ada hadis juga yang menunjukkan bahwa ada seorang sahabat pernah, kalau nggak salah, dia menyentuh air kencing bekas Nabi SAW. Tapi hadisnya dhaif. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwa air kencing dan darah Nabi bukanlah najis. Dan ini khusus bagi Nabi SAW. Tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Baik, kita kembali lagi kepada perkara tadi. Al-baul di sini bersifat umum. Baul apapun, air kencing apapun. Air kencing apapun. Ya, sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa segala macam al-baul, jenis baul apapun adalah najis. Adalah najis hukumnya. Ya, khilafan di madhabil Ahmad. Ini berbeda dengan madhab Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad pendapatnya apa? Binatang yang bisa dimakan dagingnya atau kotoran binatang yang bisa dimakan dagingnya bukanlah najis. Ya. Dan sepertinya Anda lebih condong kepada pendapat yang kedua. Pendapat Ahmad. Ya. Pendapat Allah alam. Sampai saat ini Anda masih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa kotoran binatang yang yang bisa dimakan dagingnya bukanlah najis. Nah, baik. Jelas ya? Jadi hukum asalnya al-baul wal raus adalah najis, maka wajib dicuci dan disucikan. Nah, berarti dia najis apa namanya nih? Najis ainiyah atau najis hukmiyah? Najis apa? Ainiyah. Najis kan ada dua, ada najis hukmiyah, ada najis najis ainiyah itu apa? Yaitu najis yang bisa dilihat, yang kelihatan, air kencing kelihatan, ya kan? Air kencing kelihatan, kotoran kelihatan, gitu. Ya, kotoran kelihatan. Maka apa namanya? Najis. Najis ainiyah namanya. Maka cara mensucikannya apa? Cara mensucikannya harus dicuci, digosok, cuci sampai apa? Hilang ketiga sifatnya. Rasanya, baunya, dan warna. Hilang semua itu. Kalau seumpama susah hilangnya, udah dicuci berkali-kali, tapi masih ada baunya, maka ini ma'fu anhu, dimaafkan. Kalau susah hilangnya, walaupun sudah dicuci berkali-kali masih susah hilangnya, dia dimaafkan. Ya, kenapa? Karena susah. Begitu. Jadi maaf. Yang kedua adalah najis hukmiyah. Ya, yaitu najis yang tidak kelihatan. Dihukumi secara hukum aja. Ya. Contoh apa? Bekas kencing yang sudah kering. Ya, nggak kelihatan. Ya, artinya apa? Air kencingnya nggak kelihatan. Dia cuman bekasnya aja. Meninggalkan apa? Bekas. Jadi meninggalkan bekasnya. Ya, maka cukup apa? Diguyur dengan air. Ya, dialirkan air ke atasnya. Diguyur. Ya. Jika ragu
Ini ompol atau bukan? Ini ompol apa bukan nih? Jadi ragu. Ragu, berarti kembalikan kepada apa? Hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Suci, suci. Contoh nih karpet. Karpet, ya. Kita ragu di situ ada basah. Ini air apa nih? Air kencing apa air minum? Apa air kopi? Kita ragu-ragu. Maka kembalikan kepada hukum asal. Kecuali kalau yakin. Apa tanda yakinnya? Ada baunya, bau pesing. Berarti air kencing itu. Berarti najis yang ada di situ hukumnya apa? Najis hukmiyah. Najasa hukmiyah. Najasa hukmiyah. Cara mensucikannya bagaimana? Diguyur pakai air. Diguyur pakai air. Itu. Nah, karena ainnya udah nggak kelihatan. Ain najasah. Hanya meninggalkan asarnya saja. Baik. Illa baul as-sabi. Nah, kecuali air kencing anak kecil, bayi laki-laki as-sabi. Alladzi lam ya'kul at-ta'am, yang belum makan makanan. Dia masih apa? Masih ASI. Dia tidak makan makanan selain ASI. Walam yatawajaz umruhu sanatain, dan umurnya belum lebih dari 2 tahun. Kalau misalkan ada anak umur 1,5 tahun, dia cuma ASI aja makannya, maka air kencingnya najis kecil. Nah, najis ringan. Ya, dia nggak usah dighusl, nggak usah diapain? Dighusl, tapi biras, ya. Fa innahu yathuru birasyil ma'i alaihi. Dia suci dengan apa? Dengan memercikkan air padanya. Dengan dipercikkan air padanya. Dia tidak sampai dicuci, diguyur pakai air, nggak boleh. Ini khusus air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Nah, gimana dengan bayi laki-laki yang makannya atau asupan makanannya adalah susu formula? Ya, dibarengi dengan ASI, dibarengi dengan susu formula. Apakah dia masuk kepada as-sabi alladzi lam ya'kul at-ta'am? Maka jawabannya nggak masuk. Air kencingnya najisnya mutawassithah. Najis pertengahan. Maka harus dighusl. Harus diapain? Dighusl. Baik. Rasulullah SAW membedakan antara baulus sobi dengan baul al-jariyah. Ya, Rasulullah membedakan antara air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa dengan air kencing bayi perempuan yang sama belum makan apa-apa kecuali susu ASI. Dibedakan hukumnya, ya, sebagaimana hadis Ummu Qais, ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hadis Ummu Qais, bahwasanya Ummu Qais pernah membawa anaknya yang masih kecil saat itu, bayi laki-laki, kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memangkuknya. Ya, Nabi mendudukkan, memangku, ya, bahasa kita memangku apa? Anak tersebut di atas pahanya. Fabala alaihi. Ya, lalu anak tersebut ngompol. Ya, lalu anak tersebut ngompol. Lalu anak tersebut ngompol di atas pahanya Nabi SAW. Fada'a bima'in. Maka Nabi SAW meminta untuk diambilkan air. Fanadhahahu walam yaghsilhu. Lalu Nabi SAW memercikannya dan tidak mencucinya. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan annahu qala
bahwa Nabi SAW bersabda, yuksalu min baulil jariyati wa yurassu min baulil gulam. Ya, dicuci dari bekas air kencingnya jariyah, yakni bayi perempuan, dan dipercikkan dari bekas air kencingnya bayi laki-laki. Jadi untuk perempuan dicuci, kalau untuk bayi laki-laki cukup dipercikkan. Tapi dengan syarat, kata ulama, ada syaratnya dalam memercikan air. Minimal ada 3 syarat. Ya, syarat yakni cukup memercikan air pada air kencing atau kompol bayi laki-laki yang belum makan. Yang pertama, dipastikan, ya, dipastikan dengan percikan tersebut ain najasahnya hilang. Ya, yaitu zat najisnya hilang. Dipastikan itu. Ya, dengan percikan tersebut apa? Zat najisnya hilang. Itu. Yang kedua, wala yakhtalid al-baul bi ghairihi. yakni air kencingnya tidak tercampur dengan yang lain. Contoh yang lain itu seperti apa? Seperti darah. Ya, kemudian apa lagi? Atau hatta dengan air kencing yang lain misalnya. Tidak boleh. Ya. Atau misalnya air kencing bayi perempuan campur sama bayi laki-laki. Nah, ini nggak cukup dipercikan. Nggak bisa. Ya. Atau kecampur dengan yang lainnya. Cairan yang lainnya. Nggak boleh. Yang ketiga syaratnya adalah, ya, di mana percikan air tersebut menutupi seluruh bagian, ya, bagian yang terkena air kencing. Kalau misalnya, ya, kita gambarin misalkan yang bagian yang terkena air kencing segini, maka percikan itu wajib mengenai semuanya, jangan cuma separoh. Ya, percikannya semuanya dipercikan. Jelas ya? Ini syaratnya apa? Syarat, ya, sahnya memercikkan air. Wallahu a'lam. Insyaallah nuwasil ba'da sholat, ya. Ada pembahasan najis-najis yang dimaafkan dan najis-najis yang tidak dimaafkan. Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ba'd. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa la yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasira minad dami wal qayhi. Ya, Al-Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala berkata, wala yu'fa, dan tidak dimaafkan, an syai'in, sesuatu, minan najasati, dari najis-najis. Jadi hukum asal najis tidak dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan berarti apa? Wajib dibersihkan, wajib disucikan. Ya, hukum asal najis. Hukum asal najis adalah wajib disucikan, dibersihkan. Ya. Wala yu'fa, dan tidak dimaafkan, an syai'in, sesuatu, minan najasati, dari najis-najis, illal yasira, kecuali yang yasir, yang sedikit, minad dami, daripada darah, wal qayhi, dan nanah. Baik, para ulama membahas di sana ada najis yang banyak dan dimaafkan. Contohnya, ad-dam al-kasir, darah yang banyak. Kan hukum asal darah apa? Najis. Hukum asal. Namun ada darah yang dimaafkan.
walaupun darah itu banyak. Walaupun darah itu banyak dengan 3 syarat. Ya, adamul katsir ma'fu anhu bi thalathati syurut. Darah yang banyak bisa dimaafkan dengan 3 syarat. Yang pertama, an yakuna damu nafsihi. An yakuna darahnya harus darah sendiri. Tidak boleh darah orang lain. Misalkan darah orang lain itu apa? Kalau ada orang berdarah kemudian dipeperin ke badannya, ini nggak dimaafin. Ya, nggak dimaafin. Baik. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa alla dan tidak yatajawazu al-mahal. Darah tersebut tidak melewati tempat keluarnya. Nanti kita kasih contoh. Kalau tidak melewati tempat keluarnya. 3. Wa alla yakhtalit bi ghairihi. Tidak bercampur dengan selainnya, selain darah. Kita ambil contoh. Contohnya apa? Mimisan. Mimisan. Ya, mimisan itu ngeluarin apa? Darah. Ngeluarin dari mana? Gitu. Ya. Hukum asal darah apa? Najis. Sepakat kita hukum asal darah. Namun ada darah yang dimaafkan walaupun banyak seperti darah mimisan. Ya. Contoh gini, orang lagi sholat. Ya, tiba-tiba keluar mimisan. Darah tuh. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Kenapa? Darahnya pertama darah sendiri. Darahnya darah sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, dia tidak berceceran ke sini. Ya, artinya dia keluarnya lewat hidungnya. Kalau seumpama ya mimisan tapi dia sekak begini. Nah, ini harus dibersihkan, harus disucikan. Ya. Dia tidak melewati tempat keluarnya. Ya, tidak melampaui, tajawuz tidak melampaui tempat keluarnya. Kemudian dia tidak bercampur dengan yang lain. Ya, campur yang lain seperti apa? Campur apa? Campur ingus. Maka harus dibersihin tuh. Kalau kecampur ingus harus dibersihin. Jelas? Contoh lagi apa? Ya, wasir. Ya, keluar darah. Ya, maka dia dimaafkan itu. Darah yang keluar itu dimaafkan. Contoh lagi, ya, kata ulama darah hijamah. Kalau bekam, kalau seumpama misalnya, ya bekas bekamnya itu keluar lagi darah, keluar terus darah. Atau kata ulama maudhi fasdi, tempat fasdu. Ya, fasdu kemudian dia masih keluar lagi darah, enggak berhenti. Maka dimaafkan itu. Walaupun keluarnya banyak. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ya ini kisahnya siapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab
Ya, sholat terakhir beliau sholat apa? Subuh. Ya, beliau ditikam oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah, ditikam dari belakang. Nah, beliau sholat, melanjutkan sholatnya. Beliau lanjutin apa? Sholatnya. Wadamuhu yasil. Darahnya mengalir itu. Darahnya mengalir. Seandainya, ya, darah itu, yes, dalam kondisi seperti itu membatalkan sholat dan dihukumi najis, niscaya para sahabat yang alim akan mengingkari. Ketika tidak ada yang mengingkari, berarti terjadi apa? Ijma sukuti. Terjadi ijma. Karena darah seperti itu dimaafkan. Dimaafkan. Jelas? Dan juga dari asar Hasan al-Basri. Hasan al-Basri mengatakan, yakni mereka para salaf ini, para sahabat, ya, yusolun, mereka salat sedangkan darah-darah mereka bercucuran. Ya, bercucuran. Nah, ini namanya darah yang dimaafkan. Kenapa? Karena keluarnya bukan kehendak dia. Keluarnya bukan kehendak dia. Just baik. Hukum wa yatajawazal mahal. Al-mahal yatajawaza. Yatajawaza itu salat. Nah, yang belajar nahu koreksi tuh. Sampai nih. Nah, kenapa yatajawaza? Adaan, mansub. Yatajawaza. An itu apa? An menasabkan fi'il mudhari. Ayo. Baik. Ya. Ini darah yang dimaafkan. Seperti darah tadi, ya, darah wasir atau mimisan atau bekas bekam atau bekas fastu keluar sendiri. Ya, dimaafkan. Nah, darah di sini umum. Apakah darah hewan, darah manusia maupun darah hewan? Hukum asalnya adalah najis. Semua darah. Kecuali apa? Nah, nanti ya, hewan yang tidak ada darah mengalirnya. Ya, ya. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah namanya. Baik, wal qaih, demikian juga qaih, nanah. Nanah juga sama. Ya, hukum asalnya adalah najis. Namun ada nanah yang dimaafkan. Ya. Baik. Wala yu'fa an syai'in minan najasat, dan tidak dimaafkan sesuatu dari najis. Ini hukum asal. Illal yasira minad dami wal qaih, kecuali yang sedikit dari darah dan nanah. Kalau keluar darah sedikit, nah ini dimaafkan udah. Misalkan kegaruk ini, luka kita keluar darah dikit, itu dimaafkan. Wala yu'fa an syai'in minan najasat, ini hukum asal nih. Ya. Namun ada darah atau apa tadi, qaih, yang dimaafkan walaupun banyak apabila terpenuhi 3 syarat tadi. Nah, illal yasir minad dam, kecuali yang sedikit dari darah dan qaih. Nah, dan nanah, kalau keluarnya sedikit, ya mungkin karena bekas luka sedikit deh keluar, ya, dimaafin itu. Dia nggak perlu apa? Nggak perlu batalin sholat, nggak perlu wudu lagi. Sedikit, ya. Kalau keluarnya sedikit, begitu. Tapi kalau keluarnya banyak, nah, jadi batal. Wamala, dan ya, yang maksudnya yang dimaafkan nih, yang dimaafkan, najis yang dimaafkan apa?
Wa ma la, ma di sini umum. Terus ya, ya ini maksudnya adalah hewan-hewan. Apapun hewan, dari hewan maksudnya. Wa ma ini kan umum. Nah, wa ma la nafsa, dan apapun yang tidak ada nyawanya, lahu sailatun, yang mengalir. Maksudnya tidak punya darah yang mengalir. Binatang-binatang yang tidak punya darah yang mengalir. Seperti apa? Kayak semut, nyamuk, ya. Sampai lagi? Eh, laler, ya. Wa ma la, dan apa saja yang tidak, la nafsa lahu, tidak punya nyawa, sailatun, yang mengalir. Maksudnya tidak punya darah yang mengalir. Idza waqa'a, apabila terjatuh, fil ina'i, pada ina, bejana. Maksud ina di sini apa? Fil ma'i. Maksudnya fil ma'i, pada air. Ina maksudnya bukan gelas kosong, tapi gelas ada isinya air, atau selain air, al-ma'iat, minal ma'iat, cairan-cairan lain seperti minyak. Kalau ada binatang yang tidak punya darah mengalir, ya tidak ada darah yang mengalir, kemudian dia jatuh ke dalam air atau ke dalam cairan yang lain seperti minyak, ya hukum asalnya suci. Wa mata, dan ia mati, dan binatang itu mati, ya mati dia, laler, masuk ke dalam apa, ke kopi, dia mati, ya. Fa innahu la yunajjisuhu, sesungguhnya bangkainya itu tidak membuat najis, ya, tidak menjadikan najis. Ini bangkainya, kalau masih hidup apalagi, tentu lebih utama tidak najis, ya, tidak membuat najis. Hah? Idza waqa'a fil ina wa mata fihi fa innahu rajim. Mana dalilnya? Yes. Mumtaz. Siapa yang hafal lafaz hadis ini? Yang hafal lafaz hadisnya siapa? Ya? Iya. Enggak apa? Kata Nabi apa? Idza waqa'a zubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu aw liyanzi'hu fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil ukhra syifaan, atau kama qala sallallahu. Apabila seekor lalat, ya, terjatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka falyaghmishu kullahu, hendaknya dia tenggelamkan semuanya. Maksudnya bagian lalatnya semuanya celupin, tenggelamin, ya. Kemudian dia ambil, summa liyanzi'ahu, kemudian dia ambil lalat itu, dibuang, ya. Kenapa? Fa inna fi ihda janahaihi da'a, karena pada sayap salah satu dari lalat tersebut, atau pada salah satu sayap lalat tersebut ada penyakitnya, dan yang satunya ada penawarnya, ya. Nah, dicelupkan, dibuang. Seandainya najis, pasti Nabi akan nyuruh apa ya? Buang semuanya. Tapi Nabi nggak nyuruh buang minumannya, celupin dulu lalatnya, kemudian dibuang lalatnya. Nah, dari hadis ini ulama beristimbat bahwa setiap bangkai, ya, binatang yang tidak mengalir darahnya adalah suci. Termasuk apa ya? Wazal. Apa wazal? Cicak. Ya, termasuk cicak, bangkainya suci.
suci. Nah, mafhumnya apa? Setiap bangkai yang mengalir darahnya, apa hukumnya? Najis. Kecuali adami. Illal adami. Kecuali manusia. Bangkai manusia suci. Itu kaidah itu. Coba ulangin. Ya. Semua hewan yang memiliki aliran darah pada dirinya bangkainya Makanya suci. Mafhumnya? Iya. Kecuali adami. Dia manusia. Tas. Baik, barakallahu fikum. Kelas. Nah ini. Wal hayawanu. Ini kaidah lagi nih. Ini kaidah lagi. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Ya. Dan hewan semuanya suci. Ya. Hewan, binatang semuanya suci. Ya, kecuali mazhab Hambali. Ya, ini ada sebagian riwayat dari mazhab Hambali mengatakan ya, hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya itu enggak suci. Ya, ada qaul Hambali. Ya, setiap hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya tidak suci, najis. Najis apanya ya? Liurnya najis, itunya apa namanya? Bulunya najis. Kecuali kucing. Ini dikecualin. Katanya dalam mazhab Hambali nih. Kecuali apa? Kucing. Kenapa? Karena ada nas dari Nabi SAW. Kata Nabi, fa innahu minat tawafina alaikum. Fa innaha minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu biasa yang sering ya muter-muter di sekeliling kalian. Nanti kalian temuin. Kecuali kucing wa ma asgharu minha, dan yang lebih kecil dari kucing. Apa itu? Yang nggak bisa dimakan. Tikus, unggit. Tikus. Dalam madzhab Malik enggak najis. Enggak najis. najis panik. Enggak, bukan bangkainya. Hewan hidupnya. Ya kita udah selesai nih, bahas bangkai udah selesai. Ini baru lagi nih. Maka di situ apa? Titik tuh kan. Nah, kita bahas baru lagi. Ya, ini dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, setiap binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya najis. Kecuali kucing dan yang lebih kecil ukurannya dari kucing. Apa yang nggak bisa dimakan yang lebih kecil dari kucing? Tikus, ya, ular, itu hamster. Berarti yang ukuran lebih besar dari kucing najis nih menurut Hambali. Apa seperti apa? Keledai, macan, itu, liuran. Baik. Tapi hukum asalnya semua binatang suci, baik dia bisa dimakan atau enggak, dagingnya suci binatangnya. Kecuali dua, illal kalba wal khinzira. Nah ini nih, kecuali anjing dan babi, gak bisa suci, najis tuh. Si Kasrah khinzir. Wal hayawanu kulluhu tahir. Ya, semua binatang suci. Ya, ini hukum asal nih. Ini kaidah ini. Ya, semua binatang hukumnya suci, baik bisa dimakan dagingnya apa enggak, sama aja. Illal kalba, kecuali anjing. Nah, khilafan di Malikiyah ini. Maliki berpendapat anjing tidak najis. Ajib ya. Makanya kalau kita cari-cari rukhs, keringanan para ulama ya,
Kata ulama apa? Man tatabba'a rukhas tazandaq. Siapa yang cari-cari keringanan, maksudnya dari apa, keliruan ulama, dia akan menjadi zindiq. Dalam bab nikah dia pakai mazhabnya siapa? Abu Hanifah. Ya, dalam bab nikah dia pakai mazhab Abu Hanifah. Dalam hal makan makanan binatang dia pakai mazhab Malik. Ya, Malik ini longgar dalam apa? Dalam binatang. Hukum binatang yang dalam mazhab Malik longgar. Kecuali babi doang yang diharamin dalam Malik. Ya. Hatta timsah apa timsah? Hah? Buaya dalam mazhab Malik halal. Ya. Baik. Ya. Apa tadi? Semua dan tak. Ilal kalba, kecuali anjing. Anjing, jumhur fuqaha berpendapat anjing itu najis mughaladzah. Kecuali Imam Malik berpendapat tidak najis. Semuanya Ya, najis. semuanya najis. Jumhur berpendapat najis. Ya, hatta yang lebih parah lagi adalah air liur ya. Ya, maka perintah untuk mencuci air liur anjing, jilatan dari air liur anjing itu lebih asyad, lebih keras daripada membersihkan najis-najis yang lainnya. Yang menunjukkan bahwa air liur anjing itu najisnya najis berat. Ya, air liur anjing najisnya najis berat, mughaladzah. Tapi dalam mazhab Malik, ya, perintah untuk mencuci 7 kali itu bukan karena najisnya katanya. Tapi kenapa? Ta'abudi. Perintah udah ikutin aja Nabi. Nabi suruh 7 kali ya 7 kali. Itu kata Imam Malik. Kata Imam Malik. Bukan karena najisnya. Ya. Apakah khusus pada bejana aja cucinya 7 kali? Enggak khusus, apapun yang kena jilatan anjing cuci 7 kali. Hatta dalam mazhab Malik disuruh cuci 7 kali. Baik itu bejana maupun non bejana. Ya, hanya saja Imam Malik berpandangan ilatnya beda, bukan karena najisnya, tapi apanya? Ta'abudinya. Nah, tapi perintah 7 kali berlaku. Jadi keliru kalau ada orang bilang jilatan anjing itu dicuci 7 kali khusus pada bejana aja. Adapun yakni pakaian yang kena jilatan anjing atau badan yang bisa kena jilatan anjing bisa dilap pakai lap basah. Ini khilaf yakni menyelisihi para fuqaha. Jelas ya? Nah, jumhur berpendapat ya, air liur anjing najis mughaladzah. Berat sekali. Baik. Wal khinzir. Dan babi. Babi lebih asyad lagi daripada khinzir. Ya. Babi lebih asyad daripada kalbain. Daripada anjing. Ya. Kenapa babi lebih asyad? Karena ada nasnya. Nasnya larangan keras makan daging babi. Hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Ya. Wa muhilla li ghairillah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Dan pengharamannya itu berkaitan dengan apa? Dengan digandingkan dengan bangkai. Ya. Khinzir ini asyad, lebih asyad. Baik khinzirnya khinzir peliharaan, ya, maupun khinzir liar. Ya, bagong, apa lagi? Celeng, sama aja. Wa ma tawallada minhuma, dan apa saja yang terlahir dari keduanya. Berarti anak-anaknya mengikuti najis orang tuanya. Itu.
Ya, Ada. di Fathul Mu'in dibahas nih, ada pembahasan. Hatta kalau seandainya manusia bersetubuh dengan apa? Anjing. Lalu punya anak. Wujudnya setengah manusia, setengah anjing. Maka anaknya itu najis. Walaupun wujudnya wujud manusia. Kalau dia besar jadi imam nggak sah sholat di belakang dia. Tapi kalam fadhi. Belum omong kosong, itu nggak terjadi itu. Belum pernah terjadi. Tapi andai kan terjadi gitu ya. Kalau ada naudzubillah min dzalik, ada orang menyetubuhi binatang dan lahirnya adalah wujud manusia. Andaikan ini terjadi, maka itu najis dah. Najis. Tapi belum ada ya. Belum ada. Taib. Ya. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Maksudnya dari satu keduanya apa? Yang satu anjing, satu babi. Atau enggak kawin silang. Kawin silang ya, binatang yang halal dengan binatang haram. Babi dengan domba. Jadi apa? Dombik, binda, dombi. Ya. Ya, tetap itu hasil perkawinan silang antara binatang yang halal dimakan dengan binatang yang haram, anjing atau babi. Ya, walaupun wujud anaknya itu lebih dominan ke yang halal, tetap haram dimakan. Haram. Ya. Wal summa qala wal maitatu kulluha najisatun. Nah, situ ada kaidah lagi. Wal maitatu kulluha najisatun. Dan bangkai semuanya adalah najis. Bangkai apa dobitnya bangkai apa dobit bangkai? Masih ingat ya? Oh, Apa? Kokok deh. Apa dobit bangkai? Dobit bangkai di awal-awal. zalat hayasuhu bighairi dakatik syarahiyatik. Apa-apa yang mati bukan karena sembelihan yang syar'i. Kullu ma zalat hayatuhu bi ghairi zakatin syar'iyyah. Syar'i. Setiap binatang yang mati tanpa adanya sembelihan yang syar'i. Ini bangkai. Atau binatang tersebut disembelih dengan cara syar'i namun binatangnya haram. Illa samak. Ini kaidahnya. Kecuali ikan. Bangkai ikan halal. Wal jarad. Dan belalang. Illa samaka. Kecuali ikan apa aja nih umum nih. Termasuk belut. Belut termasuk apa belut? Masuk. Belut termasuk. Sidat termasuk. Ya, labi-labi termasuk. Ya, dia kias kepada apa? Binatang binatang air. Bulus ya. Ini di Terus apa lagi? Hmm? Nah, labi-labi. baik. Wa illa samaknya baik samak bahri maupun samak nahri. Baik samak air tawar maupun samak laut. Sama aja. Hatta samak ini, hatta ikan duyung. Ikan duyung tahu ikan? Ya, ikan duyung. Udah. Ikan duyung halal tadi. Ikan duyung ya, bukan putri duyung. Ikan duyung. Wal jarada. Ya, dan jarad, belalang. Belalang yang mirip belalang apa? Cangcorang. Lah, napi. Ya, dia tidak najis. Dia tidak najis. Atau serangga dia nggak najis. Kenapa nggak najis? Nggak ada darahnya. Laron nggak najis. Wal adami. Dan manusia nggak najis. Ya. Jadi yang nggak najis itu apa? Ini kecuali 3 nih.
ikan, belalang, satu lagi apa? Hewan yang Hewan yang nggak punya darah mengalir. Ya, bangkainya suci. Bangkainya suci, dalilnya mana? Dalilnya adalah uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal hutu wal jarat wa amma damani al kabidu fal kabidu wat tihal. Kata Nabi SAW, dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Ya, 2 bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai jarat, belalang. Adapun 2 darah adalah al-kabid, hati, wattihal. Apa tihal? Limpa. Hati dan limpa. Kabid dan lim. Ya. Naktafi bihada. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.